Kami rindu bahwa kehidupan ini akan terus terhubung dengan Tuhan sampai kapanpun. Sampai nanti kami kembali kepada Tuhan. Dan kami tetap merasakan bahwa Engkau hadir dalam kehidupan kami, menuntun kami, membimbing kami, mengasihi kami dan memelihara kehidupan kami Tuhan. Dan atas anugerah Tuhan yang besar itulah kami dapat berdiri di rumah Tuhan ini dan mengakui bahwa Engkau adalah Allah, pusat seluruh kehidupan kami. Kami berdoa biarlah firman Tuhan hari ini mengajar kami lagi. Dan kami akan mendengarkan layaknya seorang murid yang betul-betul rindu mendengarkan pengajaran dari gurunya. Dan kiranya Tuhan menyediakan tanah hati yang terbaik sehingga benih firman Tuhan itu dapat bertumbuh dengan subur, berbuah dengan lebat dan kehidupan kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Dan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi dunia ini. Roh Kudus bekerjalah di tengah ruangan ini dan di dalam hati kami. Mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami sangat percaya bahwa Tuhan akan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Untuk kami menjadi semakin mengerti hati Tuhan. Dan menjadi serupa dengan Kristus dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Selamat pagi semua, shalom. Wah puji Tuhan, senang sekali ibadah yang menyenangkan yang kita bisa rasakan. Sesuatu yang pasti akan mempertemukan kita atau membuat kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi melalui ibadah ini saudara. Termasuk melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama. Saudara, saya Pendeta Castelia Kartika dari SCT Amanat Agung. Senang sekali bersyukur bisa bertemu dengan Pendeta Bill di sini, Pendeta Bill juga alumni dari SCT Amanat Agung, sangat bersyukur sekali untuk kerjasama yang baik selama ini, dukungan saudara terus doakan agar dari seminari ini akan terus lahir hamba-hamba Tuhan yang baik, yang siap sedia diutus Tuhan kemanapun mereka ditempatkan. Saya membawa salam yang hangat dari seluruh keluarga besar SCT Amanat Agung bagi saudara sekalian, majelis jemaat, hamba Tuhan dan juga seluruh jemaat yang ada. Saudara, firman Tuhan hari ini bertema menemukan kembali tujuan hidup. Mari kita buka Alkitab kita dan kita membaca dari Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Saudara, entah sadar atau tidak, kita ini sering mengatakan bahwa wah dunia ini semakin hari semakin bobrok. Kan? Kita juga mengatakan dunia ini semakin hari semakin jahat. Pertanyaannya saudara-saudara, kalau kita mengatakan bahwa dunia ini semakin bobrok dan dunia ini semakin baik, sebenarnya kita sedang membicarakan siapa? Gitu. Bukankah kita sedang membicarakan manusianya yang ada di dunia ini, yang membuatnya menjadi semakin bobrok dan semakin jahat? Tercatat dalam data statistik dunia, penduduk dunia hari ini sudah mencapai 8,3 miliar orang dan kita termasuk di antaranya. Pertanyaan berikutnya adalah dari
sekian banyak orang, 8,3 miliar ini, berapa banyak yang memberikan sumbangsi untuk menjadi semakin bobroknya dunia ini, saudara-saudara. Menjadi semakin jahatnya dunia ini. Pertanyaan yang lebih detail lagi adalah, apakah kita termasuk di antaranya yang menyumbangkan kebobrokan dan kejahatan terhadap dunia ini? Saudara, kalau kita pikir sungguh-sungguh ya, banyak orang di dunia ini menjalani hidup ini tanpa sungguh-sungguh memikirkan arah dan tujuan hidupnya. Gitu kan? Mau jahatkah perbuatannya, mau tidak baikkah perbuatannya, mau bobrokkah dia, sepertinya dia tidak pernah pikirkan gitu. Makanya banyak orang mengatakan begini, apa sih sebenarnya tujuan hidup kamu? Lalu dia akan menjawab dengan enteng dan mengatakan bahwa nggak usah dipikirin lah, hidup pokoknya mengalir aja gitu. Hidup mengalir aja, terserah mau mengalirnya kemana, dijalani saja. Bukankah itu sering kita katakan, saudara-saudara? Itu artinya memang pada dasarnya kita tidak begitu memikirkan sebenarnya tujuan hidup kita ini apa. Dengan kata mengalir saja, jalani saja, itu seperti tidak ada sesuatu yang memang dituju gitu. Jadi kemana dunia ini membawa kita, mungkin saja kita bisa ikut. Ke arah yang salah pun kita akan ikut. Karena kita pikir hidup mengalir saja. Hidup tidak perlu dipikirkan tujuannya, hidup tidak perlu dipikirkan arahnya. Saudara, itulah sebabnya tidak heran jika banyak orang hidupnya terlihat sepertinya baik-baik saja. Ya, hidup tetap berjalan, ya kan? Kita beraktivitas, kita berkegiatan. Tetapi sebenarnya tidak benar-benar tahu begitu. Apa sebenarnya sedang dia capai, apa yang sebenarnya dia kejar, apa yang sebenarnya dia tuju gitu. Saudara, setiap hari kita ini bangun pagi, bekerja, mengejar target ya kan. Menyelesaikan banyak sekali tanggung jawab. Berpindah dari satu agenda ke agenda yang lain begitu ya. Rapat dari satu negara ke negara yang lain tanpa harus menginap di negara tersebut. Sudah banyak sekali bisnis trip modelnya seperti ini. Lalu kemudian begitu banyaknya kesibukan ini, lalu kemudian kita bertanya di dalam hati kita, sebenarnya kita ini ngapain ya gitu. Sebenarnya kita ini menjalani semuanya ini untuk apa begitu. Pernah enggak kita bertanya demikian gitu. Begitu sibuknya kita, lalu kemudian kita bertanya sebenarnya untuk apa kita menjalani semua ini. Saudara, pertanyaan ini semakin menunjukkan bahwa meskipun hidup ini tampak baik-baik saja, tetapi sesungguhnya tidak sedikit orang yang merasa gelisah gitu hidupnya. Karena dia merasa seperti kehilangan arah dan hanya menjalankan apa yang menjadi tugasnya dan kewajibannya sebagai orang yang mencari nafkah, sebagai orang yang memang harus bekerja, sebagai orang yang memang harus berkegiatan. Disitulah sebenarnya titik krisisnya kehidupan, saudara-saudara. Ketika kita tidak benar-benar tahu apa yang sedang kita kerjakan ini, dan bahkan kita tidak benar-benar tahu apa yang sedang kita tuju dalam kehidupan ini. Karena mudah sekali kita meletakkan pusat hidup kita pada akhirnya bukan kepada apa yang Tuhan inginkan, tetapi pada apa yang dunia ini tawarkan. Entahkah itu kesuksesan, entahkah itu uang, entahkah itu pengakuan, reputasi, pencapaian. Semuanya itu yang memang dunia tawarkan dan kita pikir kalau kita mendapatkannya, hidup kita akan merasa aman dan merasa nyaman. Oleh sebab itu kita mengejar tanpa pernah bisa memikirkan apa sebenarnya tujuan dari apa yang kita kejar itu. Saudara, anehnya ya, semakin semuanya itu kita kejar gitu ya, semakin kesuksesan bisa didapatkan, semakin banyak uang yang kita bisa hasilkan, rasanya hidup menjadi semakin melelahkan. Seperti tidak ada damai, apalagi bahagia. Tanyalah kepada orang-orang yang katanya sudah mencapai kesuksesan. Apa sih sebenarnya yang dia rasakan di puncak kesuksesannya itu? Saudara, jadi bagaimana seharusnya kehidupan ini kita jalani? Bagaimana seharusnya kehidupan ini harus kita lakukan gitu? Ada tulisan seorang bapak gereja bernama Agustinus ya. Dia mengatakan begini, Engkau menciptakan kami bagimu ya Tuhan. Gitu. You have made us for yourself, oh Lord. And our hearts, dan hati kami ini gelisah sampai kami menemukan perhentiannya di dalam Engkau. Sampai kami menemukan perhentiannya di dalam Engkau. Saudara, di dalam hal ini ya, kutipan ini banyak sekali dikatakan karena ini adalah perkataan Agustinus yang sangat terkenal sekali. Kalau ditanya kenapa gelisah jika hidup tidak ada perjumpaannya dengan Tuhan? Kenapa gelisah begitu? Karena memang pada dasarnya kita itu diciptakan bagi Tuhan. Gitu. Tuhan menciptakan kita itu bagi dirinya sendiri. Gitu. Itu sebabnya mengapa kita harus selalu, tadi pujian tadi, terhubung dengan Tuhan yang menciptakan kita itu. Saudara tahu ya, di dalam pernyataan Katekismus Heidelberg,
Katekismus Heidelberg ini adalah buku katekisasi gereja di masanya, gitu ya, di beberapa abad yang lalu. Dan katekismus ini berisi pertanyaan-jawaban, pertanyaan-jawaban, pertanyaan-jawaban. Ada ratusan pertanyaan dan jawaban di sana. Nomor 1 pertanyaannya itu adalah begini, apakah tujuan hidup manusia? Nah jawabannya itu sudah lalu diberikan, jadi ada pertanyaan ada jawaban kan. Jawabannya itu adalah to please God and to glorifying Him. Untuk menyenangkan Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Lah itu memang tujuan hidup manusia gitu. Tetapi apakah semua manusia yang hidup di dunia ini tahu dan paham bahwa itu adalah tujuannya? Saudara, satu kali Yesaya pernah mengatakan begini ya, itu ratusan tahun sebelum Yesus lahir dia sudah mengatakan begini. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan, perhatikan, untuk kemuliaanku, yang kubentuk, yang juga kujadikan. Jadi manusia yang diciptakan Tuhan, dibentuk, dijadikan Tuhan ini adalah untuk kemuliaan Tuhan begitu. Jadi pernyataan ini sudah sangat besar sepanjang sejarah, sepanjang abad. Untuk mengatakan kepada manusia, kalau manusia itu ada di dunia ini, saudara dan saya terlahir, tercipta oleh Tuhan dan kita ada di sini, maka sesungguhnya yang diharapkan dari kita ini adalah bagaimana kita hidup bisa memuliakan Tuhan. Tetapi kalau kita mengidentifikasi bahwa dunia ini semakin hari semakin bobrok, dunia ini semakin hari semakin jahat, maka manusia sebagai pelaku dari dunia ini benar-benar tidak hidup seperti yang diharapkan pada saat manusia itu diciptakan. Dan kebenaran itulah juga yang dikemukakan oleh Paulus dengan begitu jelas di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi ini, saudara-saudara. Dan kita akan mempelajarinya dengan baik. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam bagian ini. Yang pertama dia bicara soal bahwa tujuan hidup yang salah itu harus dikoreksi gitu. Harus ditinggalkan. Itulah yang dia tuliskan di dalam ayat yang ke-7. Dia tuliskan demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Saudara, menarik sekali ketika dia menjelaskan tentang apa yang menjadi tujuan hidupnya. Paulus ini memulai dengan bahasa perdagangan, untung dan rugi ya kan. Kalau saudara bisnis, saudara dagang kan pasti saudara akan bicara soal keuntungan, soal kerugian begitu kan. Karena dia tahu bahwa audiens dia ini, ya, audiens yang mendengarkan dia, yang membaca dia itu adalah orang-orang yang hidup di dalam marketplace inilah. Dunia perdagangan, dunia yang compete-nya itu adalah untung dan rugi. Maka dia bicara tentang tujuan hidup itu dalam perspektif untung dan rugi. Ini sangat menarik sekali. Kenapa Paulus memakai ukuran untung dan rugi ketika dia bicara soal tujuan hidup? Untuk memahami kekuatan kalimat ini, saudara-saudara, kita perlu mengingat atau melihat siapa Rasul Paulus yang sebenarnya. Dia bicara tentang untung dan rugi melalui kehidupan yang dia saksikan itu. Jadi sebelum mengenal Kristus, Paulus ini adalah orang yang sangat berhasil menurut ukuran dunia dan agama. Saudara-saudara. Jika ada orang yang layak merasa bangga atas hidupnya dan sangat beruntung sekali, itulah Paulus salah satunya. Paulus ini adalah orang yang pernah memiliki semua dalam hidup ini gitu. Yang orang lihat itu adalah keuntungan dan dia pun juga merasa beruntung sekali. Baik dalam hal status, kehormatan, pendidikan, dan berbagai reputasi, agama, dan bahkan kekayaan dia miliki. Tidak ada kekurangannya sepertinya orang ini kan. Semua ukuran kesuksesan pernah dia miliki, saudara-saudara. Tetapi kemudian dia berkata bahwa semua yang tadinya merupakan keuntungan baginya itu, sekarang adalah kerugian. Saudara, di dalam dunia bisnis ya, apa yang disebut untung ya untung gitu kan. Rugi ya rugi gitu kan. Kita tidak pernah mungkin bisa mengidentifikasi keuntungan sebagai kerugian atau kerugian sebagai keuntungan gitu. Karena exactly itu ada datanya, itu ada nilainya gitu. Yang kemudian kita masukkan dalam kelompok laba dan rugi ya kan saudara ya dalam neraca kita. Tetapi Paulus ini seperti membalik sebuah paradigma atau mindset tentang keuntungan dan kerugian yang dipahami oleh manusia pada umumnya. Dan kemudian dia letakkan itu bagaimana manusia memandang kehidupannya. Saudara, dalam kalimat yang diucapkan Paulus ini, kita tahu bahwa surat Filipi ini ditulis oleh Paulus pada saat dia berada di dalam penjara begitu. Nah, dalam pandangan dunia, hidup Paulus ini setelah mengenal Kristus itu tampak gagal gitu. Dan itu harusnya masuk dalam kategori kerugian. Bagaimana tidak? Dia dipenjara, dia dianiaya orang, dia dipukuli,
dia mengalami karam kapal, dia kelaparan, dia kedinginan gitu. Itu beda banget dengan kehidupan dia sebelum dia mengenal Kristus gitu. Nah saudara, kehilangan kebebasan, kehilangan kenyamanan, kehilangan reputasi, bahkan masa depannya tampak tidak jelas. Semua kehilangan ini harusnya kan masuk dalam kolom kerugian. Begitu. Tetapi anehnya hidup yang seperti itu, yang dikatakan oleh Paulus sebagai keuntungan ini adalah kehidupan yang dia rasakan di dalam penjara itu, di dalam kesulitannya, di dalam penderitaannya. Jadi orang mempertanyakan di mana logikanya. Kok Paulus bisa mengatakan bahwa kehidupannya sekarang yang tidak lagi bebas, tidak lagi nyaman, tidak lagi penuh dengan reputasi dan status yang tinggi gitu kan. Kenapa disebut sebagai keuntungan gitu. Jadi siapapun orang yang membaca suratnya ini pasti sulit menerima logika untung dan rugi yang Paulus bicarakan di sini. Saudara, seharusnya dalam keadaan seperti itu, Paulus merindukan kembali kejayaan hidupnya di masa lalu kan. Bukan bermegah dalam penderitaannya, tetapi yang terjadi pada Paulus ini justru sebaliknya. Di dalam penjara yang dingin, sempit, penuh dengan ketidakpastian itu dan terasa begitu menyesakkan buat dia, justru dia bicara soal sukacita, soal arah hidup, soal tujuan hidup yang sejati. Kenapa bisa begitu ya? Begitu. Kenapa perhitungannya itu tidak persis sama untung dan rugi seperti yang dunia ini tawarkan? Hanya satu jawabannya, karena Paulus telah menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang disebut pencapaian hidupnya selama ini, yaitu Kristus. And Christ is the only answer untuk hal ini, begitu saudara-saudara. Hanya satu jawabannya adalah Kristus. Nah saudara perhatikan ya, di bagian sebelumnya Paulus ini menjelaskan dengan sangat rinci sekali apa yang dia maksudkan dengan dirinya. Yang kata orang itu adalah keuntungan, kolom laba, kolom keuntungan. Disitulah Paulus menjelaskan identitasnya. Dia katakan dia keturunan Ibrani asli, disunat pada hari ke-8, seorang Farisi, sangat taat terhadap Taurat, bahkan begitu fanatiknya terhadap agamanya sampai menganiaya gereja dan umat Tuhan, dan itu adalah prestasi. Dalam dunia Yahudi saat itu, identitas semacam ini itu adalah kasta tertinggi yang pasti disegani orang, saudara-saudara. Semua orang Yahudi, laki-laki Yahudi pasti ingin memiliki kehidupan seberuntung Paulus ini, begitu kan. Nah saat sebelum pertobatannya pun Paulus juga bangga kan dengan apa yang melekat pada dirinya itu. Gitu. Dari lahir dia sudah dilekati atau dilumuri dengan keberuntungan semacam ini, begitu. Jadi Paulus juga merasa hidupnya beruntung. Tetapi setelah ia berjumpa dengan Kristus dan kemudian dia mengalami pertobatan, seluruh sistem nilai hidupnya itu berubah total. Bahkan Paulus berkata bahwa semuanya yang dulu merupakan keuntungan baginya itu bahkan dia identikkan itu dengan sampah. Jadi keuntungan di kolom laba ini, di kolom keuntungan ini kok dia bisa identikan itu dengan sampah. Dia sebut itu sebagai sampah jika dibandingkan dengan Kristus. Jadi dia meletakkan kontras yang begitu luar biasa gitu. Antara keuntungan yang dunia ini katakan kepadanya dan dunia ini inginkan dari dirinya itu gitu ya. Dia katakan itu sampah kalau kamu bandingkan dengan Kristus. Saudara, sampah itu adalah sebuah pernyataan yang sangat radikal sekali oleh Paulus mengidentifikasi keuntungan-keuntungan atau pencapaian-pencapaian yang ada pada dirinya itu. Maka ini sangat keras sekali maknanya. Sampah itu bukan sekedar sesuatu yang kurang penting, tetapi sesuatu yang memang harus sudah dibuang karena sudah tidak punya lagi nilainya, sudah tidak lagi menguntungkan sama sekali, itulah sampah. Makanya saudara secara rutin membuang sampah di rumah kan. Kalau saudara buang tuh kan berarti saudara nggak perlu lagi sama sekali gitu. Saudara sudah tidak menginginkannya. Saudara merasa bahkan jijik kadang-kadang karena sudah membusuk. Artinya saudara-saudara di dalam hal ini kita menemukan satu pengertian bahwa apa yang dianggap untung oleh dunia ini dan bahkan oleh dirinya sebelum pertobatannya itu adalah sampah. Tidak sebanding dibandingkan dengan Kristus yang dia kejar itu. Saudara, ini adalah efek pertobatan yang sangat luar biasa. Saya sampai berpikir begini ya, kalau orang-orang Kristen hari ini menyebut dirinya Kristen, mengalami pertobatan, kira-kira perubahan apa yang terjadi pada dirinya? Perubahan paradigma apa gitu? Perubahan mindset apa dia melihat hidupnya itu? Jangan-jangan tetap sama aja. Jahat juga, korupsi juga, nakal juga. Dan banyak sekali melakukan hal-hal yang buruk meskipun katanya sudah bertobat.
Tapi pertobatan macam apa sebenarnya yang dilakukan oleh manusia ini? Paulus menunjukkan pada saat dia mengenal Kristus, pada saat dia bertobat, pada saat dia menemukan kembali tujuan hidupnya itu seluruhnya berubah. Sistem nilainya berubah. Bagaimana dia melihat hidup ini sangat berubah sekali. Saudara, di bagian inilah kemudian Paulus bukan sedang mengatakan bahwa pencapaian dan keberhasilan itu tidak penting. Atau pencapaian-pencapaian itu buruk. Tidak demikian yang dia maksudkan. Tentu semua pencapaian, keberhasilan, kalau itu diizinkan Tuhan kita alami dalam hidup ini, itu baik. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika semuanya itu menjadi pusat hidup kita. Gitu. Maka kalau semua pencapaian dan keberhasilan itu menjadi pusat hidup kita, maka kita pasti menggeser Kristus itu menjadi prioritas kesekian. Itulah persoalannya. Saudara, makanya gampang sekali dari mulut kita ini bisa menolak ketika sebuah pelayanan dipercayakan kepada kita dengan alasan sibuk, dengan alasan tidak ada waktu. Sebenarnya bukan masalah sibuk atau tidak ada waktu, cuma bukan prioritas aja, ya kan saudara. Nah di dalam hal ini menurut saya kesibukan dan waktu itu sangat bisa dikelola gitu. Karena bukan kita yang dikendalikan kesibukan kan, tetapi kita yang mengendalikan kesibukan kan harusnya. Kita bisa memilih, kita bisa memanage, kita bisa mengelola. Itulah sebabnya kenapa di dalam kekristenan itu ada yang disebut dengan konsep stewardship. Stewardship itu adalah bagaimana kemampuan kita untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Masalahnya pada waktu kita menolak apa yang Tuhan percayakan kepada kita dalam bentuk apapun dalam dunia pelayanan ini. Di dalam apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam pekerjaan kita dan sebagainya. Menggeser Tuhan itu begitu mudah. Oleh karena memang dia bukan prioritas. Jadi bukan masalah pencapaian yang salah, bukan masalah keberhasilan yang salah, tetapi bagaimana cara kita menyikapi itu dan meletakkan siapa yang menjadi pusatnya. Itu sebenarnya dipermasalahkan oleh Paulus pada bagian ini. Gitu. Dia tidak menyangkali bahwa keberhasilan orang-orang Yahudi sampai pada tingkat seperti yang dia pernah alami itu baik, ya oke aja gitu. Tapi memang pada saat kamu berada di sana itu gampang sekali kamu menggeser pusat hidupmu itu di tempat yang paling jauh kau meletakkan prioritasmu tentang Kristus itu. Saudara, karena Kristus tidak menjadi prioritas, maka Kristus akan terus tergeser ke pojokan dari pusat kehidupan kita ini. Nah inilah masalah banyak orang hari ini termasuk orang Kristen. Saudara, kita bisa tampak aktif melayani tapi sebenarnya kita tidak pernah sungguh-sungguh mencintai Kristus yang kita layani itu. Kita tetap sibuk bekerja tetapi tidak ada kepuasan di dalam jiwa kita. Jadi sangat mungkin sekali dari luar kita kelihatan rohani tapi sebenarnya hati dan pikiran kita ini semakin keropos dan semakin jauh dari Tuhan. Begitu. Tidak ada yang tahu ya, kita sendirilah yang tahu sebenarnya apakah kita itu pada tujuan yang benar ataukah yang salah sebenarnya. Dan kita mulai menggeser Tuhan jauh dari prioritas hidup kita. Nah, itulah kemudian Paulus tegaskan di sini. Bahwa ketika dia melihat kemuliaan Kristus itu, ya, semua yang dahulu dia anggap keuntungan itu, tiba-tiba kehilangan nilainya. Begitu. Karena Paulus menemukan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan Kristus setelah dia mengenal Kristus dengan benar itu. Saudara, kita jadi ingin tahu ya bagaimana model pengenalan Paulus ini sampai dia bisa berubah cara berpikirnya. Sampai dia berubah mindsetnya untuk melihat kehidupannya dan meletakkan Kristus sebagai prioritas itu bagaimana. Begitu kan. Nah makanya pada bagian yang berikutnya di dalam teks ini, saudara perhatikan ya. Paulus berkata begini di ayat yang ke-8 itu. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih mulia daripada semuanya ini. Dan itulah inti dari kehidupan Paulus, saudara-saudara. Paulus tidak mengatakan bahwa aku ingin terkenal, aku ingin sukses, aku ingin menjadi rasul terbesar. Bukan itu targetnya, bukan itu tujuannya gitu. Tapi Paulus berkata, aku ingin mengenal Kristus itu, aku ingin mengenal Kristus itu. Dan menarik sekali, kata mengenal yang dimaksudkan oleh Paulus di sini ini bukan sekedar tahu tentang Tuhan, tapi ini bicara tentang relasi, bicara tentang keintiman, bicara tentang persekutuan hidup dengan Kristus. Saudara, kekristenan ini bukan soal aktivitas sebenarnya. Karena itu saya katakan berkali-kali, aktifnya kita, rajinnya bahkan kita itu ke gereja belum tentu menunjukkan kerohanian kita yang bertumbuh loh saudara-saudara.
Kekristenan itu adalah soal relasi dengan Kristus gitu. Itu sebabnya seseorang bisa rajin beribadah, aktif pelayanan, tahu banyak teologi, bahkan sampai menjadi hamba Tuhan, tetapi hati dan pikirannya itu tetap kosong begitu. Karakter dan kerohaniannya tetap tidak terbentuk sama sekali gitu. Dan bahkan Tuhan itu tidak pernah menjadi kerinduannya dibandingkan begitu banyaknya aktivitas yang dilakukannya gitu kan. Saya tadi di kebaktian satu juga mengatakan gini, beberapa minggu lalu itu kami mengadakan pertemuan alumni, nih ya, alumni di SCT Amanat Agung itu. Saya memberikan pengarahan dan salah satu bagian yang saya katakan itu begini ya, coba ya kalian lihat baik-baik nih dirimu sebagai hamba Tuhan ya gitu. Apakah kamu itu masih membaca Alkitabmu tanpa dengan tujuan untuk mempersiapkan khotbah? Apakah kamu masih menikmatinya? Apakah kamu masih merindukannya? Apakah setiap kali kamu membaca Alkitab itu adalah pada saat kamu ada pressure untuk menyampaikan sebuah khotbah saja? Artinya you just do this kind of reading ya, melakukan pembacaan firman Tuhan itu sebagai profesionalisme hidupmu sebagai seorang hamba Tuhan, tapi tidak lagi menjadi tujuan hidupmu itu. Nah saudara, nampaknya perkataan saya itu cukup menghentak. Beberapa waktu setelah selesai pertemuan itu beberapa alumni itu mendatangi saya dan mengatakan, Bu terima kasih ya sudah mengingatkan ini. Kadang-kadang bisa loh Bu terjebak seperti itu. Saudara, tidak ada lagi gitu kerinduannya kepada Tuhan itu. Dan tidak ada lagi sesuatu yang menghangatkan jiwanya dan menginginkan Tuhan lebih dari segalanya ketimbang profesi, ketimbang pekerjaan, ketimbang apapun yang kita lakukan. Begitu banyaknya tujuan hidup kita itu kita letakkan kepada pencapaian-pencapaian yang menurut ukuran dunia itu yang harus kita kejar. Dan kita lupa bahwa sebenarnya pengenalan akan Tuhan itu menjadi yang terutama. Sampai dikatakan oleh seorang teolog bernama J.I. Packer ini. Dia pernah berkata, untuk apa sih manusia itu diciptakan gitu. Lalu kemudian dia mengatakan manusia itu diciptakan untuk mengenal Tuhan. Untuk mengenal Allah begitu kan. Dan itulah inti dari hidup Paulus yang sesungguhnya. Dan itulah menjadi tujuannya, bukan sekedar aktif bagi Tuhan. Tetapi hidup di dalam pengenalan yang mendalam tentang dia. Nah saudara, kita harus belajar apa yang Paulus maksudkan dengan pengenalan akan Tuhan itu. Paulus tidak hanya ingin sekedar, dia katakan gini ya, dia tidak hanya ingin mengenal kuasa kebangkitan Kristus katanya gitu kan. Tetapi dia pun ingin bersekutu dalam penderitaannya. Itu adalah definisi Paulus tentang pengenalan akan Tuhan. Jadi dia katakan, aku bukan hanya ingin mengenal Tuhan dalam kuasa kebangkitannya. Tapi aku juga ingin mengenal Tuhan dalam persekutuan dengan penderitaan dan kematiannya. Saudara, ini definisi yang sangat luar biasa powerful sekali untuk kita pahami apa artinya mengenal Tuhan. Artinya Paulus tidak hanya ingin mengenal Kristus dalam kemuliaannya saja, dalam berkatnya saja, dalam kemenangannya saja. Tetapi juga ingin mengenal Tuhan dalam penderitaannya. Artinya saudara-saudara, dia bersedia untuk tetap mengenal Kristus meskipun pengenalan itu akan membawanya kepada salib dan penderitaan. Dan dia merasa di dalam penderitaan, di dalam salib itu, di dalam kesusahan hidupnya, di dalam kesakitan dirinya. Dia tetap bisa melihat itu bagian dari tujuan hidupnya, mengenal Tuhan. Sehingga sakit, penderitaan, susah payah yang dia alami di dunia ini bukan sesuatu yang membuat hatinya keras dan menjauh dari Tuhan dan menyalahkan Tuhan atas hidup yang dia alami itu. Tetapi dia merasa itu adalah bagian dari pengenalan Tuhan. Bukan hanya karena berkatnya, bukan hanya karena kemenangannya, tetapi juga karena penderitaannya itu. Hebat sekali perkataan ini saudara-saudara. Sebagai manusia kita biasanya selalu menginginkan kemenangan, mujizat, berkat dan hal-hal besar lainnya. Tetapi saat itu dengan tegas Paulus berkata bahwa kalau ingin mengenal Kristus bukan hanya tentang kuasa kebangkitan dan kemenangannya, tetapi juga mengenal dia di dalam penderitaan dan kematiannya. Dan itu adalah relasi yang begitu kuat terjalin antara dia dengan Tuhan. Dan Paulus tahu persis seringkali justru penderitaan manusia itulah yang membuat dia bisa mengenal Tuhan lebih dalam, saudara-saudara. Karena seringkali mengenal Tuhan itu tidak lahir dari sekedar teori, tetapi dari pengalaman kita gitu. Dari pengalaman kehilangan, air mata, ketidakberdayaan, sakit dan sebagainya. Apakah itu tetap bisa membawa kita mengenal Tuhan? Sementara seringkali kita sering protes ya kan ya dengan Tuhan gitu.
kalau kita lagi bergumul, kalau kita lagi susah, kalau kita lagi berat banget hidupnya gitu. Lalu kemudian kita mengatakan, kok Tuhan tinggalkan saya, kok Tuhan gak dengar saya, kok Tuhan gak jawab saya, kok Tuhan tidak mengasihi saya, kok Tuhan tidak lindungi saya, kok Tuhan tidak tolong saya. Terus kita mengatakan seperti itu seolah kita menolak bersekutu dengan penderitaan itu, saudara-saudara. Seolah kita tidak bisa terima kalau hidup kita itu menderita dan kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Paulus mengingatkan bahwa pengenalan akan Tuhan itu bukan hanya yang dia inginkan adalah bersekutu dengan kebangkitannya, tapi juga bersekutu dalam penderitaannya itu. Karena itu Paulus rela dan imannya tetap teguh kepada Tuhan dan tidak bergeser sedikit pun. Pada waktu dia dicambuk, pada waktu dia dipenjara, pada waktu dia dianiaya orang, pada waktu dia kelaparan, pada waktu dia kedinginan, pada waktu dia sakit, pada waktu duri dalam dagingnya tidak bisa dicabut. Dia tetap mengatakan bahwa anugerah Tuhan itu cukup baginya. Dan itu adalah ketentuan dan kepastian iman yang dia katakan bahwa di dalam penderitaan itu secara konsisten dia katakan aku bersekutu dalam penderitaan dan kematian Kristus. Dan itu membuat dia menjadi semakin kenal siapa Tuhannya. Artinya saudara-saudara dalam kenyataan inilah membuat kita bisa tahu ya. Harusnya orang-orang Kristen yang memiliki pengenalan akan Tuhan yang demikian. Dia adalah orang-orang yang sangat tangguh berhadapan dengan dunia ini. Dia tahu bagaimana dia hidup. Dia tahu bagaimana Tuhan mengarahkan hidupnya. Dia tahu bahwa dia tidak akan jatuh sampai terpuruk, sampai tergeletak. Karena dia tahu Tuhan pasti akan pegang tangannya meskipun dia menderita saat ini. Saudara, ada satu lagu ya, lagu lama sebenarnya ini. Tetapi jarang sekali dinyanyikan sudah hari ini gitu ya. Karena nampaknya orang tidak ingin menderita di dalam dia mengenal Tuhan gitu ya. Orang hanya ingin senangnya, orang hanya ingin berkatnya begitu. Tapi orang sulit sekali untuk mengenal Tuhan dalam persekutuan dengan penderitaannya. Lagu itu gini, saya mau ikut Yesus. Mungkin kalau saudara-saudara yang sudah lebih berumur pasti tahu lagu itu ya. Kita nyanyikan coba ya satu kali ya saudara untuk kita bisa merasakan betapa bergetarnya Paulus ketika dia mengatakan bahwa aku juga ingin bersekutu dalam penderitaan dan kematiannya selain dengan kebangkitan dan kemuliaannya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah. Meskipun saya susah menderita dalam dunia. Menderita dalam dunia. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Saudara, dunia ini akan terus mengajarkan kepadamu bahwa kita harus menghindari penderitaan dan mengejar kenyamanan. Tapi Paulus justru menemukan sebaliknya. Ketika seseorang sungguh-sungguh mengenal Kristus, baik dalam kemenangan atau dalam penderitaan, itu sama-sama sarana yang baik untuk mengenal Tuhan. Amin, saudara. Nah, di dalam hal itulah kemudian kita bisa mengenal bahwa ternyata pengenalan akan Tuhan itu begitu dahsyat. Dan itu betul-betul memutar arah hidup kita sedemikian rupa. Sampai kita sungguh-sungguh bisa menikmati Kristus lebih dari segalanya. Makanya Paulus sampai bisa mengatakan begini ya. Bagiku hidup yang kuhidupi sekarang ini bukannya aku lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalamku. Apapun yang terjadi, baik hidupkah atau matikah, itu sama-sama menguntungkan, kata Paulus. Nah, dalam hal inilah kemudian kita bisa mengerti pada akhirnya saudara ya di dalam teks ini. Paulus ingin mengatakan bahwa tujuan hidup itu menuntut pengejaran yang terus menerus gitu. Jadi Paulus berkata di ayat yang ke-12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Paulus ini kan rasul besar gitu kan, pendiri banyak jemaat, penulis surat-surat perjanjian baru. Seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, tapi toh dia berkata, aku ini belum sampai pada kesempurnaan dalam pengenalan akan Kristus. Saudara, di sini kita belajar ya, semakin seseorang itu mengenal Kristus, semakin dia menjadi rendah hati begitu. Semakin seseorang itu mengenal Kristus,
Dia akan semakin sadar betapa luas, betapa dalam, betapa mulianya Kristus itu. Bahkan sampai dia mati, dia tidak akan pernah bisa mengenal Kristus secara sempurna. Itulah sebabnya orang yang paling dewasa secara rohani, biasanya justru adalah orang yang paling sadar bahwa dia masih harus terus bertumbuh dalam pengenalannya akan Kristus itu. Tapi seringkali yang terjadi di antara kita nih, banyak orang Kristen justru berbeda. Baru melayani sedikit saja sudah merasa cukup atau sudah merasa berjasa. Baru tahu sedikit tentang firman Tuhan sudah merasa begitu rohani. Baru berjalan beberapa langkah bersama Tuhan sudah berhenti untuk bertumbuh. Sedangkan Paulus berkata, aku terus mengejarnya, katanya. Aku terus mengejarnya karena dia tahu pengenalan akan Tuhan yang ada pada dirinya itu juga belum sempurna meskipun sudah sangat dalam. Karena itu Paulus mengatakan, aku tidak berhenti untuk mengejarnya. Dan kata mengejar ini kalau di dalam bahasa asli itu seperti mengandung energi yang luar biasa begitu. Jadi Paulus itu meletakkan energi yang luar biasa untuk mengejar pengenalannya akan Tuhan itu. Dulu Paulus memakai seluruh energi hidupnya itu untuk mengejar keuntungan-keuntungan yang memang menjadi standar dunia ini. Gitu. Tapi setelah pertobatan itu dia berubah seluruh perilakunya, berubah arah hidupnya. Dan dia sungguh-sungguh mengejar. Meletakkan seluruh energinya itu, seluruh tenaganya itu untuk mengenal Tuhan dalam hidupnya. Lebih dari apapun. Saudara, disinilah kemudian kita bisa menemukan ketika Paulus mengatakan, sesungguhnya bukan aku yang menangkap Kristus, tapi Kristuslah yang menangkap aku. Itulah sebabnya dia bisa mengejar Kristus lebih lagi. Karena dia tahu bahwa dia telah ditangkap oleh Kristus itu, dan itulah inti Injil. Saudara, pada akhirnya ketika dia bicara soal tujuan hidup ini, Paulus ini mengakhiri dengan perkataan begini, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Saudara, Paulus sebenarnya tidak pernah lupa apa yang ada di belakang itu. Betapa jahatnya dan betapa bobroknya dia. Dan betapa menakutkannya dia begitu. Dia tidak pernah lupa. Makanya paling tidak 3 kali dalam surat-surat yang dia tulis itu dia mengatakan bahwa dia itu adalah di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa, misalnya dia katakan gitu. Aku adalah orang yang bobrok begitu ya, yang jahat begitu, yang betul-betul tidak tahu diri. Dia berkali-kali dia mengatakan, tapi ketika dia mengingat masa lalunya bukan berarti dia tidak bisa lepas dari masa lalu itu. Ketika dia melihat masa lalunya yang bobrok itu, dia hanya bersyukur kepada Tuhan, kok Tuhan bisa tangkap dia seperti ini. Kok Tuhan bisa membawa dia seperti sekarang. Saudara, siapapun kita pasti punya masa lalu. Entah apalah masa lalu kita itu. Bobrokkah, jahatkah, atau burukkah begitu. Tetapi sekali Tuhan menangkapmu, kau akan diarahkan kepada tujuan yang pasti dalam hidupmu. Dalam pengenalan akan Tuhan. Baik dalam persekutuan dengan kebangkitan dan kemuliaannya. Maupun dalam penderitaan dan kematiannya. Dan dia telah mengampunimu dan dia akan membawamu pada tujuan yang sebenarnya. Saudara, itulah hal yang terjadi pada diri Paulus ini ya. Kegagalan, rasa bersalah, luka, penyesalan dan bahkan keberhasilan-keberhasilan di masa lalu itu. Bagi Paulus mengatakan bahwa yang penting bagiku sekarang adalah aku terus lari. Aku terus berlari kepada tujuan, pada hadiah yang telah disediakan oleh Tuhan baginya itu. Dan bukan terus menengok ke belakang sampai akhirnya terjadi distraksi tujuan dalam kehidupan. Saudara, di akhir khotbah ini saya rindu mengajak kita untuk mengarahkan kembali gitu ya. Untuk betul-betul menggeser kembali, kalau selama ini sudah digeser begitu jauh oleh dunia ini. Mari kita arahkan kembali tujuan hidup kita yang sebenarnya. Saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Saudara dan saya diciptakan untuk mengenal Tuhan kita lebih dari apapun. Kalau hari ini kau betul-betul digeser oleh dunia ini dan tidak meletakkan lagi Tuhan di dalam prioritas kehidupan kamu, gitu ya, kehidupan saudara-saudara, maka sesungguhnya kita telah diarahkan kepada jalan yang salah itu. Saudara, mari kita melihat bahwa tujuan hidup kita yang sebenarnya adalah menemukan tujuan hidup kita kembali di dalam Kristus itu. Jadi nikmatilah kehidupan bersama Tuhan. Semakinlah bertumbuh di dalam Tuhan. Saya pikir gereja saudara ini sudah menyediakan begitu banyak cara agar saudara bertumbuh. Jemaat harus bergerak. Jemaat harus berespon. Mari kita belajar untuk bisa sungguh-sungguh mengalami Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga saudara semua ketika hidup di tengah dunia ini
menjadi orang-orang yang betul-betul tangguh dan tidak hanya memikirkan seberapa banyak untung secara dunia ini saudara dapatkan. Tapi saudara bisa sama seperti Paulus mengatakan bahwa keuntunganku adalah ketika aku mengenal Tuhan dalam kebangkitan dan kematiannya. Maka pada akhirnya mari kita, nggak tahu saudara bisa kelihatan atau tidak ya bacaan itu, tapi saya ingin kita membaca bersama-sama lah. Karena ini akan menjadi tujuan hidup kita yang sejati di dalam Kristus. Tujuan hidup yang sejati, ya mari kita baca 2, 3. Tujuan hidup sejati bukan sekadar memiliki hidup yang sukses, tetapi hidup yang terus mengenal Kristus dan semakin serupa dengan Dia. Dan ketika Kristus menjadi pusat hidup, penderitaan tidak menghancurkan kita. Masa lalu tidak lagi mengikat kita. Dan hidup kita memiliki arah yang kekal. Karena pada akhirnya tujuan hidup orang percaya bukan sekedar mencapai sesuatu, melainkan semakin rupa dengan Kristus sampai akhir hidupnya. Amin saudara. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang mengarahkan kami kembali ya Tuhan. Seringkali kami meletakkan kehidupan kami ini dalam neraca untung dan rugi sesuai dengan standar dunia ini. Kami mengkategorikan kesuksesan kami, uang yang kami hasilkan yang banyak itu. Kerinduan-kerinduan kami akan kenyamanan hidup dalam dunia ini menjadi tujuan pencapaian kami. Dan kami meletakkan Kristus jauh di bawah itu. Dan semua yang berkaitan dengan kehidupan rohani kami menjadi selingan atau sampingan saja. Kalau kami sempat, kalau kami punya waktu. Ya Tuhan, kami berdoa supaya kehidupan kami ini tidak terus mengarah kepada jalan yang keliru itu. Kembalikanlah kami kepada semangat pertobatan itu ketika kami merasakan bahwa perjumpaan dengan Kristus itu mengubah cara berpikir kami. Bahkan apa yang dianggap untung oleh dunia ini adalah kerugian. Dan apa yang dianggap kerugian oleh dunia ini bahkan itu adalah keuntungan. Kami belajar untuk memahami paradigma berpikir Paulus ini. Sampai kami betul-betul merasakan bahwa Kristus itu tidak mungkin tergeser oleh apapun dalam hidup ini. Mengatakannya memang mudah tapi menjalankannya kadang-kala terasa sulit dalam kehidupan kami. Tapi kami sangat percaya bahwa Tuhan Allah akan terus menuntun kami kepada kebenaran ini. Sampai nanti kami berjumpa lagi muka dengan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.